Halo, selamat siang Raffi. Halo, halo. Ya, Kak. Oke, sip ya. Selamat siang Raffi ya. Selamat datang di kelas hari ini. Thank you Raffi udah luangin waktunya buat join di kelas kita hari ini Raffi ya. Jadi buat hari ini Raffi kita akan coba discuss lagi nih, lanjutin lagi pembelajaran kita. Kita hari ini akan belajar namanya modul 5 pelajaran 2 ya. Itu terkait namanya development, environment, council, and also branding. Nah, jadi di hari ini kita akan belajar terkait konsep tersebut ya. Tentunya di sini kita akan belajar juga terkait Git ya, tentunya ya, GitHub dan segala macamnya. Jadi kita akan pelajarin di pembelajaran kita di hari ini, Raffi ya, terkait konsep dari Git. Jadi gimana cara kita ngelakuin Git, GitHub, Gitbranch, segala macam, nanti kita akan pelajarin di pembelajaran kita hari ini. Gitu. Jadi kalau di minggu lalu kita udah introduction juga ya ke VCS atau bahasa Version Control System. Itu di situ kita menggunakan Git, yang salah satu platformnya adalah kita menggunakan GitHub ya, Raffi ya, buat menjawab hal ini. Nah, nanti hari ini kita akan coba pelajarin lebih jauh lagi Raffi ya buat pembelajaran kita di hari ini. Oke, seperti biasa Raffi, sebelum kita mulai aku mau nanya dong terkait kabar Raffi. Gimana nih Raffi kabarnya? Hari ini ngapain aja nih, kegiatannya rencananya ngapain? Nggak ada ngapain. Kenapa? Nggak ada ngapa-ngapain. Oh, nggak ada ngapa-ngapain. Berarti di rumah aja Raffi hari ini. Iya. I see. Belum ada rencana apa-ngapain ya. Nggak pergi-pergi juga berarti ya? Nggak. Nggak, berarti stay aja di rumah. Oke. Lalu untuk kuliahnya, masuknya mulai kapan Raffi kuliahnya? Baru 9 Februari. Oh, 9 Februari. Oke, masih Nah, lumayan lama lah ya. Masih kurang lebih sebulan kurang lah ya buat Raffi masuk ke kelasnya lagi ya. Jadi ya sekitar sorry, sebulanan kurang lah ya. Jadi masih ada waktu nih banyak buat Raffi. Mungkin bisa sambil explore juga ya, terutama mungkin di kelas pemrograman kita gitu ya. Mungkin bisa coba kerjain tugas yang masih belum juga gitu. Terus juga mungkin mau explore lagi terkait Python juga bisa gitu ya. Kan di situ kita juga belajar, masih ada Pythonnya juga ya. Cuman di sini mostly memang karena Raffi tergabung di kelas front end, jadinya di sini fokusnya lebih ke front end ya. Jadi kita belajar terkait HTML, CSS, dan juga JavaScript. Nanti bisa di review lagi aja gitu ya sambil nunggu masuknya juga biar nanti Raffi lebih paham gitu. Oke, mungkin kalau gitu thank you Raffi buat update-nya ya. Mungkin kita langsung masuk aja nih buat pembelajaran kita hari ini. Jadi yang barusan tadi aku bilang ya, kita masuk ke dalam namanya development, environment, and council, and also branding ya. Jadi kita belajar di pembelajaran kita di hari ini terkait hal tersebut. Aku izin share screen ya Raffi ya. Oke, apakah terlihat Raffi? masih udah. Sudah terlihat? Udah. Sudah ya. Oke, jadi kita di sini discuss namanya di Baru 5 Lesson 2 ini, Development Environment and also Cancel BN Branding ya. Oke, kita masuk discussion dulu nih. Development Environment, Cancel, and also Branding. Nah, jadi di sini, in the last lessons, we learn how to use the version control system using the GitHub service. More specifically, its web interface. Nah, jadi katanya di pembelajaran minggu lalu ya, kita udah belajar nih terkait namanya version control system ya. Dengan menggunakan service dari GitHub. Nah, lebih spesifiknya tuh kita menggunakan web interface lah, bisa dibilang di pembelajaran kemarin. Nah, it didn't make the process convenient. Ya, jadi di sini nggak buat prosesnya lebih mudah. The code still has to be copied and paste. Jadi katanya kode itu tetap harus di copy dan juga paste. Kita juga butuh untuk membuat repository ya. Yang dimana tuh yang nggak benar lah buat hal ini. So what should we do? Nah, apa sih yang harus kita lakukan? Everyone use it, so there's something to be said for. Nah, apa di sini? Actually, the GitHub web interface is rarely used. In general, interacting with Git involves using the console or maybe terminal. Jadi di sini katanya interaksi dengan Git itu dia melibatkan ada console dan juga terminal ya di bagian sini ya. Nah, jadi terminal tuh seperti ini nih bentukannya. Just like in the hacker movies ya. Jadi kalau bisa Navi lihat, nah di sini kebetulan pakai MacBook nih. Nah, jadi di sini cara kita interaksi dengan si komputernya, bahasa kita di sini menggunakan ini tadi ya, console atau mungkin terminal. Di Windows tuh ada mungkin bisa pakai command prompt ya, kalau orang pernah dengar ya, CMD. Ada juga mungkin menggunakan PowerShell by Microsoft. Kalau misalkan di Mac tuh ada, setahu aku terminal namanya, terminal. Nah, ini kurang lebih fungsinya juga sama ya, buat kita bisa interact Pak, dengan hal tersebut. Okay, in the last lessons, we had time to discuss where programmers write the code when they don't have our platforms. Where do they write code? Nah, jadi di pelajaran sebelumnya ya, kita udah ada waktu nih untuk kita mendiskusikan di mana sih kira-kira programmers itu menuliskan kodenya ketika mereka nggak memiliki platform kita. Nah, di mana sih mereka bisa nulisin kode mereka?
Nah, tentu aja mereka tuh bisa nulisinnya di nama di mana namanya di in the development environment ya. Jadi di lingkungan pengembangan lah di sini. Jadi bisa nulisinnya di bagian sini tadi. As a rule, code written in any language exists and is stored as file. Jadi katanya sebagai aturan ya. Jadi kode itu ditulis di bahasa apapun dan disimpan sebagai suatu file. Di sini bisa HTML, CSS, dan juga JavaScript code. Is no exception, tanpa pengecualian. It is edited with the special program. Jadi dia diedit dengan menggunakan program spesial the development environment, namanya lingkungan pengembangan ya. We will try today too. Jadi kita hari ini akan coba. So the lesson goal for today, in today's lessons, we will study as many as two professional development tools and learn how to first kita akan bekerja dengan console. Kedua, akan menggunakan development environment di sini. Dan ketiga adalah berinteraksi dengan version control system via di console. Nah, jadi di sini kita punya ya tiga hal ya, bekerja dengan console, menggunakan development environment, dan juga berinteraksi dengan version control system dengan menggunakan console. Oke, pertama-tama kita review dulu nih, Raffi, terkait version control system sendiri itu apa sih? Nah, jadi apa sih kira-kira version control system? Nah, jadi version control system sendiri merupakan sebuah tool ya, atau sebuah alat yang membolehkan kita untuk memonitor code versions dan juga revert back. Nah, revert back jadi kita bisa mengembalikan ya ke previous versions if necessary. Jadi kayak contoh misalkan Raffi ada adjustment gitu ya, misalkan di platform A, nih aku contoh ini, ada nih A sama B. Nah, di sini sebenarnya kodenya sama, cuman bedanya mungkin di A itu misalkan di sini ada kodenya plus misalkan JS-nya doang gitu ya. Nah, di sini ada penambahan CSS. Sama kayak sebelumnya, tapi ada penambahan CSS. Nah, sehingga dia akan pergi ke sini ya, karena ini baru. Nah, tapi kalau misalkan Raffi mau back nih, kayak contohnya kayaknya CSS-nya nggak perlu deh. Aku mau kode original aja. Udah, kita tinggal revert aja. Revert tuh buat kita kembali. Nah, ini dia. Set, set. Akan kembali ya ke version sebelumnya. Gitu. How is Git different from GitHub? Nah, gimana sih si Git itu dia berbeda dari si GitHub? Nah, jadi Git itu sendiri merupakan version control system ya, itu bahasanya ya version control system sendiri, bahasa itu ya dia tuh environment sendiri lah. The concept itself together with a set of tools. Jadi katanya konsepnya sendiri itu bersamaan dengan set of tools atau bahasa itu set of tools ya. Jadi isinya itu ada tools-tools gitulah. Sedangkan kalau GitHub sendiri merupakan service ya, atau bahasanya layanan that provides access to the version control system. Merupakan layanan yang memberikan akses ke version control system itu sendiri. Nah, sekarang, what is repository? Nah, sekarang apa sih repository itu? Nah, jadi repository sendiri merupakan remote copy ya of the projects folder and the history of all changes made using Git. Nah, jadi merupakan remote copy ya. Jadi copy secara remote dari project folder dan juga history ya dari semua perubahan yang digunakan dengan menggunakan Git gitu. Jadi di sini kita punya Git tadi ya. Nah, jadi dia itu dibuat dengan menggunakan si Git ini. Jadi merupakan remote copy lah, atau bahasa itu kopian secara remote atau secara online. Nah, sekarang commit ya. What is commit? So, commit sendiri merupakan data package that stores information about the repository at a specific time. It contains the data from the time it was created and its author to a detailed description of all the changes made with the commit. Jadi kita commit sendiri merupakan paket data yang menyimpan informasi tentang repository ya. Uh, yang dimana dia tuh di sini ada waktunya, kira-kira dia itu dibuatnya pas kapan, lalu juga yang ngebuatnya siapa, dan juga ada detailed descriptions ya dari semua perubahan yang dibuat dengan menggunakan commit. Nah, jadi di sini bahasa itu ya di sini kita bisa nemuin juga nih kira-kira apa aja sih yang ada di commit tersebut, apa aja perubahannya. Nah, ada di bagian sini. Sekarang new topic development environment and the console. Nah, sekarang pengembangan lingkungan pengembangan dan juga console-nya. Nah, di sini kita punya file extension ya. Nah, jadi as we have found out, sebagaimana kita cari tahu ya, code in any language is stored on a computer as a file. Jadi kode di bahasa apapun itu disimpan pada komputer sebagai suatu file, Raffi ya. Your school reports and presentations are also stored in a file. Jadi kayak contoh laporannya Raffi, sekolahnya atau mungkin kuliahnya dan juga presentations-nya itu juga disimpan di dalam suatu file, Raffi ya. Mungkin di dalam folder berbeda lah bahasanya. And every file has a different extension. Jadi katanya setiap file itu juga punya extension masing-masing. Kayak contoh gampang kalau Excel ya, Excel apa XLSX gitu contoh. Apalagi misalkan PowerPoint, PPT gitu ya contoh ya. Apalagi misalkan dokumen apa doc ya doc biasanya docx gitu lah. Ada juga extension PDF gitu ya. Jadi ini merupakan salah satu beberapa extension yang kita
familiar juga lah Raffi ya, kita temuin juga. Apalagi Raffi juga nemuin ketika buat reportnya. Nah, contoh di sini PPTX, docx, dan juga .x gitu ya. Contoh .exe ini adalah bahasa itu ketika kita pengen nge-launch suatu aplikasi lah. Di sini kita punya .exe. Nah, sekarang buat development environment, each extension is matched with an applications to view this type on file. Jadi katanya masing-masing extension itu di-matchkan dengan suatu applications untuk melihat tipe dari filenya. That's why itu kenapa nih presentations won't open in a browser. Itu kenapa presentasi itu nggak akan dibuka di dalam browser. And a computer game won't run in Notepad. Jadi kenapa computer game itu juga nggak akan jalan di Notepad lah, bisa dibilang bagian sini. Files with the code also have their specific extensions. Nah, jadi katanya files dengan kode juga memiliki extensions yang spesial lah di bagian sini ya. Apa aja di sini ada HTML, ada CSS, JS. A program for editing files with the code is called the development environment. Nah, jadi katanya uh, program untuk mengedit files dan juga kode itu dipanggil dengan sebutan development environment atau bahasa itu lingkungan dari pengembangan. Before this lessons, we had to install Algo VST applications on the komputer ya. Ini Raffi masih ada kan ya Algo VST ya? Algo VST-nya masih ada nggak di Visual Studio? Mungkin Visual Studio ntar boleh dicek juga Raffi ya, kalau misalnya belum sambil diinstal juga aja. Is the environment based on Microsoft Visual Studio Code and modified by the Algorithmics team. We will use it in all the lessons in the course ya. Jadi kita akan gunain semua ini dalam course ini. So buat interface dari VST-nya itu Visual Studio Code ya. Jadi since Algo VST was invented in Algorithmics, at first everything will be exactly the same in the browser versions of the platforms. Enter your login, password, and open day-to-day lesson. Jadi ntar Raffi bisa masukin account aja Raffi ya di sini ya. Akun algonya apa, namanya siapa, passwordnya apa. The test task will also look the same before. Jadi katanya task pengujian itu juga akan terlihat sama seperti sebelumnya. But the levels with the programming task are now more interesting. Jadi katanya di sini level programmingnya sekarang jadi lebih menarik ya. Turn your gaze to the left and half of the screen. There are a lot of buttons. Jadi di sini ada banyak buttons juga nih yang Raffi bisa explore dan juga coba klik ya. Nah di bagian kiri sini Raffi, kalau Raffi lihat ya, nah, mungkin bisa diperhatikan dulu. Nah di sini, nah, ntar isi itu ada beberapa konten Raffi ya. Konten-kontennya itu kira-kira apa aja? Ya di sini ada beberapa bahasanya itu source lah ya, resource buat kita gunain. Di sini dibilang ada level folder ya, it contains all the files in the level. Jadi katanya dia itu ada level folder yang berisi semua files di dalam level ya, di dalam level tersebut nih. Di sini kita punya ya yang ini tadi juga nih, si PNG, email logo, footer, GitHub, dan segala macam. Jadi kita di sini punya semuanya di dalam level ini. And then di sini kita juga punya two buttons ya, that allow us to create a new file or maybe folder inside the level folder. Nah, jadi di sini juga ada foldering nih yang kita bisa coba klik ya. Nah, di sini ada plus sign buat kita nambahin file, and then ada plus yang gambar folder nih. Jadi buat kita nambahin folder baru lah, atau folder tertentu lah, bisa dibilang di bagian sini. Lalu di sebelah kanan will run the code, the page will open in the browser. Nah, di sini ada juga, ya tentunya ada run button juga ya Raffi ya. Nah, ini yang gambar segitiga. Ini buat kita menjalankan si kodenya. Well, here's the code editor. Nah, di sini ada juga kode editornya ya Raffi ya. Kalau Raffi lihat di ssini kita punya kode editornya buat kita ngetikin sesuatu gitu, kita ngetikin segala macam. Nah, di sini kita punya code editor ya buat kita melakukan namanya pengkodeannya. Nah, sekarang secara kita men-setting Git ya. In the last lessons, we needed to install the Git, which is the version control system. In addition to Algo VSG, it's a little more complex. Jadi katanya dia sedikit lebih kompleks ya, to the handle Git, because we have to configure it. Nah, karena kita harus mengkonfigurasikannya. Interaction with Git is not done. Jadi katanya interaksi dengan Git tuh belum selesai nih melalui web interface, atau bahasa itu tampilan dari web. This is not common for programmers, jadi nggak umum nih buat programmers, but through the console command line. Jadi dia itu, tapi dia melalui console command line ya. Atau bahasa di sini kita punya namanya command line buat hal ini. Nah, di sini console sendiri, console or command line are text interface to interact with the system. In fact, the console used to be the only way to interact with the operating system. Jadi katanya di sini console atau command line sendiri merupakan text interface ya, untuk kita bisa berinteraksi dengan sistem yang nanti rafinya. Di faktanya, console itu digunakan sebagai salah satu hal untuk kita bisa berinteraksi dengan operating system. Di sini ada special commands juga atau bahasanya perintah spesial yang kita gunakan untuk berinteraksi dengan PC kita atau PC atau Mac kita ya, dengan menggunakan command line. For example, with their help, we can work with the file system or maybe manage the version control system. Jadi kita di sini bisa
bekerja dengan file system dan ataupun juga dengan manage version control system di bagian sini. And basically the command line will be useful for us exactly to work with the Git. Jadi katanya secara basic juga command line itu akan sangat berguna bagi kita ya. Terutama ketika kita bekerja seperti hari ini, ntar kita akan menggunakan Git. Sekarang buat authorization-nya. Nah, to work with the repositories using the command line, we need to log into the GitHub via the console. Jadi katanya untuk bekerja dengan repositories dengan menggunakan command line, kita perlu untuk login ke GitHub ya dengan menggunakan console tadi. Logik itu juga sama nih seperti browsernya. Kita di sini perlu memerlukan akses untuk login dan juga password kita ya dari si GitHub account kita. In order to log into the GitHub via the command line, we use the SSH key instead of login and password. Nah, jadi katanya untuk kita bisa login ke GitHub ya, melalui command line di bagian sini, kita perlu menggunakan namanya SSH di bagian sini. Key sebagai ganti dari login dan juga password. Jadi di sini sebagai gantinya kita bisa menggunakan ini nih, si SSH ini untuk login dan juga password. Nah, an SSH key is a long string with a bunch of characters. Jadi ini merupakan string yang panjang ya dengan beberapa characters. Dimana dia itu hampir seperti password ya, but impossible to remember. Jadi katanya dia itu sama seperti password, tapi hampir sulit nih untuk diingat bahasa ini karena dia isinya tuh kode acak lah bisa dibilang SSH. Nah, sekarang buat authorization. Nah, di sini contohnya ya. Hello, can I commit to the repository please? Nah, di sini tuh seperti ada penjaganya Raffi atau bahasa ada guard-nya ya atau bahasa ada security-nya lah di bagian sini. Ada yang menjaga ketika kita pengen lakuin repo. Nah, dia bakal nanya, who are you? Kamu tuh siapa? I have a key. This SSH key. Nah, kita punya kunci namanya SSH. Nah, jadi buat ngelakuin itu biar bisa ngebuka kita perlu namanya SSH tadi ya. Oke, so to generate a key, open kita perlu untuk membuka git bash dan juga masukin command ssh key gen. And after this, we need to enter the name of the file where the key will be saved and enter the password twice to access the key. We will not specify anything, just press enter 3 times. Jadi jangan lupa di sini ntar kita tinggal klik enter setelah banyak 3 kali ya. Nah di sini dia akan kasih tahu nih, enter file in which to save the key, bla 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 bla. Kita masukin passphrase, empty for no passphrase gitu. Jadi di sini kita isi kosongin aja. Terus juga kita misalnya kita masukin lagi passphrase yang sama ya, password phrase yang sama. If it turned out like this, ya, jadi ketika dia muncul seperti ini nih, kayak contoh gambar seperti ini, then everything was successful and the key was generated. Nah, the key randomized image is bla bla bla. Nah, dia bakal muncul seperti ini nih. Berarti artinya itu adalah kita ya, udah kita berhasil gitu. Nah, sekarang buat getting the key, nah lihat the key-nya nih. Now, when the key has been created, it will be good to get it. To do this, enter the command. Nah, jadi ketika udah dibuat, halnya yang perlu kita lakukan adalah ya ini ya kita perlu masukin komen ini nih cat.ssh/id_ssa.pub. Nah seperti ini nih, kita ketikin di bagian sini and we copy everything from ssh RSSI to the end. Nah ini habis itu kita kopikan nih dari semuanya. Lihat nih kalau Raffi lihat ya dia bentukannya emang kayak gini nih, jadi dia agak susah buat diretas dan ini juga kebetulan nih agak diacak ya. Nah ini dia, ntar bentukannya kurang lebih seperti ini, tapi ini disensor juga karena di sini sifatnya itu dia private lah buat hal ini. Okay, so now for the GitHub side. The key is generated locally and exists on our computer. In order to let GitHub know that the corresponding key is related to your profile, we need to specify this in the settings. Click on the profile, photo from above, and select the settings. Ntar kita bisa klik settings saja di bagian sini. And then click SSH and also GPG ya. Select the SSH and also GPG keys, sections, and click on the green new SSH key button. Kita tinggal klik aja nih. And then tinggal masukin ya, the main name field, and insert the key copied from the console in the value field. Tinggal masukin aja ke bagian sini. And now the local key is aligned with our profile. Nah, sekarang dia udah sukses dan kita bisa masuk nih ke dalam sini. Nah, sekarang for the final touch ya, along with the key, we need to also specify our email address and our GitHub nickname in the console. It won't work without it entering the following comments one after another. Di sini kita bisa menggunakan git config tadi ya, git config. Masukin nih username-nya siapa di sini. We need to add the username, git config username, your nickname. Terus juga git config username, user email, your email. Jadi di sini kita masukin username-nya siapa dan juga masukin nickname-nya siapa. Jadi kita masukin dua hal ini nih. First for the name and then second for the email. Instead of your nickname, we should enter your nickname on the GitHub. Jadi katanya sebagai ganti dari nickname-mu, kita juga di sini harus masukin nih nickname kita di dalam GitHub tadi ya. Instead of your email, we need to specify the email that is used in the GitHub. Nah, jadi ntar di sini Raffi bisa ganti ini di sini
dengan nickname-nya Raffi yang di GitHub itu apa, dan juga emailnya itu apa yang digunain. Working with the repository. Now, previously, the process of creating a commit look like this. Jadi katanya sebelumnya tuh proses untuk membuat commit tuh tidak seperti ini ya. Kita bisa menulis kodenya di platform, kita juga mengcopy kodenya, lalu juga kita mengedit secara manually ya via the web interface. Jadi kita di sini edit menggunakan web interface lah atau bahasa tampilan dari webnya. But we still have to copy and also paste the code. Nah, tapi di sini kita tetap harus nih untuk melakukan copy dan juga mem-paste kodenya. So to facilitate the process, the local projects can be directly linked to the repository. Now we will make the commit like this. Nah, sekarang kita akan coba bikin commit seperti ini. Kita coba editing di sini the file in the Algo VSG and then creating a commit using the cancel command. Nah, jadi kita juga akan mencoba untuk membuat commitnya dengan menggunakan cancel command, dan juga di sini dengan approach ini kita juga akan membuat new local files are edit gitu ya. Jadi local files baru itu akan ditambahkan ke dalam repository-nya, and then if it's the old one is edited. Nah, dan jika yang lama itu udah diedit, nah dia akan diupdate seperti sebelumnya ya. And all this is one commit, dan semuanya terjadi dalam satu commit aja. Nah, sekarang ke built-in terminal ya. Jadi Algo VSG juga membuat di sini built-in terminal atau bahasa terminal yang udah dibuat. So we don't need to use the git bash anymore. Jadi kita di sini juga nggak perlu nih untuk gunain git bash anymore lagi. So penit kita perlu untuk mencari find the word namanya terminal di bagian sini. In the top menu and select create terminal. Nah, jadi di sini kita perlu ambil word terminal di bagian sini. And then ya udah, kita tinggal select aja namanya create terminal ya. Kita buat terminal di bagian sini. Nanti di kanselnya akan membuka dari bawah nih. Nah, di sini dia akan ngebuka dari bawah ya. Kita tinggal masukin aja nih kira-kira di sini tuh apa sih yang dari sisi sininya. Nah, sekarang cara kita working with the repository ya. Cara kita bekerja dengan repository. Let's say we have just created a test repository. Add to link a folder and a repository, enter the comments one after another. Nah, jadi untuk melink foldernya dan juga repository-nya, kita perlu untuk memasukin perintah nih, satu setelah yang lainnya. Di sini kita perlu init dulu, initialize the folder as a local copy of the repository. Jadi kita perlu masukin git init, and then git remote at origin git your repository. Di sini kita ntar Raffi bisa masukin repository mana sih yang foldernya tuh yang punya istilah local copy ya. Nah, sekarang buat yang kedua adalah the second command differs from the one in the screenshot. It contains a unique username and the name of the repository. Jadi kata di sini dia tuh berisi username secara unik dan juga nama dari repository-nya itu apa. We can copy it from the page of the repository we just created. Jadi kata di sini kita juga bisa mengkopikan ya dari halaman dari repository-nya dan juga apa sih barusan kita buat di bagian sini. Nah, di sini kita punya apa aja? Kita punya ini ya. Di sini kita set git remote at origin. Nah, di sini kita masukin ini kira-kira apa sih? Oh, di sini kita punya git-nya itu sendiri. Nah, di sini kita masukin git-nya ya. Ada juga di sini, jadi perlu kita lakukan apa aja? Untuk create yang besar ada command line, di sini ada juga, kita tinggal klik init. Terus di sini remote ya. Masukin baru di bagian sini. Now the repository and the local folder are connected to each other, and all local changes can be sent to the repository using a simple commit procedure. Jadi kita di sini dengan semua repository dan juga local folder sekarang sudah terhubung nih ke masing-masing antar lainnya, dan juga semua local change atau bahasa itu perubahan secara lokal itu juga bisa dikirimkan ya ke repository dengan menggunakan simple commit procedure. Jadi bisa menggunakan procedure dari simple commit di bagian sini. Dari sini punya apa aja? Kita di sini punya index.html tadi ya, yang mana dia tuh ada di komputer sini tentunya. Ada juga di sini gambar kucing ya. Nah, di sini adalah yang ada juga nih. Jadi sekarang file dari index.html tuh sekarang udah ada dua, Raffi. Dia ada di our local computer dan juga ada di Git. Nah, now the repository and local folder are linked to each other, and the local change can be sent to the repository using the simple commit procedure. Nah, ketika kita lakuin edit di komputer, kita tinggal sending aja nih di sini. Ntar bisa menggunakan VSG aja ya, sending the change. And then udah index.html updated, langsung terupdate di situ. Nah, bisa juga lewat cancel ya di sini ya. Repository is updated in the three stage. Pertama kita perlu menambahkan track files ya, adding the track files, preparing the changes. Kita juga bisa menyiapkan perubahannya, lalu juga mengirimkan perubahannya ke repository. Nah, sekarang buat track files ya, atau kita nge-track filesnya, by default, none of the files in the local folder think they are part of the repository. Jadi katanya secara default, nggak ada nih dari filesnya itu di dalam local folder tuh berpikir mereka tuh sebagai bagian dari repository ya. Dan lalu, repository-nya nggak akan berpikir nih,
perubahan tuh dibutuhkan di dalam file tersebut lah bahasanya ya. Nah, terus apa lagi? To fix this, we will use the following command. Nah, jadi untuk melakukan hal ini, untuk perbaikinya, kita bisa menggunakan perintah berikut nih di bagian sini. Apa aja perintahnya? Nah, ini perintahnya seperti ini ya. Kita bisa menggunakan git dot add index gitu untuk kita menambahkan indeksnya dot html. Here git add is the main part of the command and index.html is the name of the file to add. The command must be entered for each file to be added to the editor. Jadi di sini kita punya index.html tadi ya, untuk kita nambahin ya. Sekarang for preparing the changes, nah change are prepared using the git commit command. Nah, di sini kita punya git commit ya, kita minus m, kita commit message-nya apa, and the main part of the command is git commit. Jadi part utama dari command perintah ini adalah git commit ya, atau kita ngelakuin commit. After it, we need to specify the dash m flag, and then comes the commit message inputs. Jadi maksudnya apa nih? Jadi di sini kita perlu specify juga nih dash m flag dan juga mengcommit juga di sini buat si flags-nya kalau gitu ya. Kita bisa komit sih pesannya itu seperti apa sih di bagian sini dalam suatu quotes ya bisa dibilang. And then for sending changes, when the git, so di sini ada juga Kevin changes ya. When the git commit command, changes are only prepared for submissions, commits are performed, but no informations about them is sent to the repository. Di sini kita punya namanya push command ya. Will finally send all the prepared commits. Jadi setelah semuanya udah selesai, kita bisa lakuin push aja di bagian sini. Namanya git push. Nah, the git push command tuh akan selalu bekerja ya, kecuali untuk the first time, kecuali buat pertama kali. Jadi itu akan bekerja setelah kita lakuin maybe first commit kita ya di bagian sini. And then when we push changes to the story for the first time, for the very first time atau bahasa itu pertama kali banget. Nah, di sini kita perlu specify juga nih. We need to use the following command. Nah, jadi ketika kita push perubahan ya ke dalam repository untuk pertama kali, we need to use the following command. Kita perlu menggunakan command berikut nih. Di sini kita menggunakan git push set upstream origin master ya. Jadi di sini kita pengen push-nya ke dalam origin master di bagian sini. Nah, example ya. Let's look at an example of working with the Git on the ready-made projects. Nah, dari sini akan coba lihat ya. Contoh kita bekerja dengan Git yang udah di ready-made project atau biasanya project yang udah siap. So, to summarize apa aja, kita di sini bisa berinteraksi ya Raffi ya dengan si Git dengan menggunakan command line tentunya. Dan untuk akses for commits to our repositories, we need to key ya. Kita membutuhkan suatu key atau kunci. The code is generated once, jadi kodenya juga di-generate sekali. Code is stored as a file, jadi kodenya juga disimpan sebagai suatu files, and then change to the repository can be made locally first, and then they can be committed through the console. And then before committing, we need to make sure that the files are tracked. Nah, jadi sebelum kita melakukan commit, kita juga harus tahu nih, harus make sure juga semua filesnya itu udah kita track. Dan juga di sini repositorinya udah diupdate in the three stage ya, atau bahasa itu udah diupdate dalam 3 tahapan. So, and then kita di sini juga ada Mandarins ya di bagian sini. Di start Mandarins, they have needed to give our eyes a break from the black and also white console. Take a little look at them and let's move on to ya. Nah, jadi di sini kita akan coba move on juga di bagian sini. Oke, mungkin langsung aja dulu kita bekerja di platformnya dulu ya Raffi ya. Nah, di sini let's go kita kerjain dulu tasnya ya, development environment and apa nih? And the console. Let's go, we do the task ya. Let's go, we finish the task. Nah, di sini ya soalnya. Yuk, let's go Raffi, kita coba kerjain bareng-bareng dulu. Udah share screen belum? Oke, yuk boleh dimasukin dulu ya. Nanti abis ini kita akan buka Visual Studio ya, Raffi ya. Oke, choose the correct statements. Pilih statements yang benar. Programmers rarely use the development environment, preferring to write code in Google Docs instead. Nah, ini salah ya tentunya ya. Tentunya yang lebih enakan di development environment lah dibanding Google Docs ya, nggak ada suggestion juga. Development environment is the application for convenient work with the code. Nah, ini juga nih bisa nih. Merupakan application untuk kita bisa bekerja secara convenient lebih nyaman dengan suatu kode. Tuh. The code in any language is stored as a file. Nah, code di bahasa apapun itu disimpan di dalam suatu file. Yes, this is correct. Nah, jadi di sini kita punya 2 jawaban benar, Raffi, ya, buat hal ini. Oke, nah kita next ya.
Choose the correct statements. Oke, nah di sini kita masuk ke statements yang baru nih di sini. Nah, di sini kita punya tiga jawaban benar ya. Jadi SSH key is required to login GitHub via the console. Yes. Jadi di sini kita bisa login GitHub dengan menggunakan console dengan menggunakan SSH key. The SSH key is required to join a private party. Oh ya. Yeah. Yes, SSH key we can access one specific website in the console. Oke, enggak ya. Enggak cuma one specific, tapi kita bisa mengakses apa? All. Not only one, but all. And then apalagi di sini changes local files are automatically committed the repository immediately. Nah, jadi di sini bisa dibilang seperti ini ya. To send files to the repository, we first need to prepare the changes and send them using a separate command. Okay, so apa nih kira-kira jawabannya satu lagi? Ini ya, jadi the send files to the repository. Untuk kita mengirimkan files ke dalam repository, kita juga di sini perlu untuk mempersiapkan ya perubahannya dan juga mengirimkan dengan menggunakan komen yang terpisah. Nah, ini, jadi jawabannya ada tiga, Raffi, buat hal ini. For number two. Oke, sekarang number three. Oke, nomor tiga. Match the console commands with directions. Nah, jadi ini apa aja? Pertama mungkin SSH keygen ya. Berarti dia itu buat apa? Buat generate ya, si SSH key. Nah, ini tadi buat apa? Ini. Nah, ini tuh ketika kita pengen buatin bahasa itu initialize ya. The folder as local copy of the repository. Jadi kita di sini pengen set foldernya sebagai local copy ya dari repository-nya. Kita di sini pengen buatin portal. And then ada juga git add name di sini. Itu kita pengen nambahin nama di sini ya. Add name. Berarti di sini eh, kita di sini akan menambahkan files ya. Add the files to the list of the files monitored by the version control system. Jadi di sini kita nambahin filenya ya ke dalam list dari suatu files yang kita monitor dengan menggunakan version control system. Ini ada juga di sini commits dash m message. Nah di sini apa? Kita di sini pengen buatin si grid new commit ya. Di sini kita pengen buatin commit baru. And then the last one push tentunya adalah buat kita mengirimkan semua yang udah kita siapin ke remote repository. Jadi jawabannya ini Raffi ya. Nah, di sini ada juga documentations bisa sambil mungkin dibaca-baca juga Raffi ya. SSH key generations. Nah, ini cara kita generate-nya tadi. Ntar bisa buka Open Git Bash ya. Nanti Raffi bisa coba install dulu Git Bash-nya. Atau ntar kita coba VS Code dulu aja. Nah, di sini ntar ada beberapa tugas ya. Nanti kita akan coba kerjain juga nih. Mungkin kita bisa open platformnya dulu aja ya. Buat hal ini. Let's go, Raffi boleh buka Visual Studio-nya. Oke, boleh login dulu Raffi ya. Masukin platformnya. Nah, ini aku masuk ke dalam tasnya ya. Ya, tinggal dimasukin aja. Nah, di sini kita bisa ke number 21 ya. Oh, ini apa nih? Oke, ntar ada ininya lagi. Nah, kita ke nomor satu dulu, Raffi. Kita langsung ke nomor 4 ya di sini ya. Nah, mau di-share. Oke, Raffi udah ada juga ya abbreviasinya ya. Oke, kita langsung aja coba kerjain ya. Nah, jadi di sini jangan lupa di yes. Yes, I trust the authors ya. Jadi sini saya percaya si autorsnya.
This is card, it's time to think about the how we present ourselves to potential clients. Usually programmers, the comments includes an open source repository of the created projects and a file format resume. However, our own website will obviously a small advantage to you. So the task is to develop our own business and website. Before we start working with the code, let's prepare the repository. Therefore, first step, create a repository on GitHub and insert the folder as the website local copy. Oke. Oke. Choose the coolest Google Fonts. Tadi sini ada Google Fonts nih. Kita bisa cari tahu juga aja ya kira-kira. Oke. Ini. Hmm, hmm, hmm. Coba aku back saja. Bentar ya, ini agak ini tadi pencet ternyata dia. Nah, oke. Nah, di sini ini ya. Jadi di sini kita akan coba buat reponya. Tapi pertama mungkin kita coba jalanin dulu aja Rafik untuk kodenya ya. Nah, di sini tuh indeks kebetulan. Jadi indeks tuh ya udah berarti harusnya aman aja ya. Coba di run. Nah, name, share name, skills. Nah, ini yang kayak waktu itu juga nih. Mungkin Raffi ingat juga kali ya. Pernah buat ini juga kali ya. Sebelum nih. Nah, di sini. Kelihatan nggak share screen-ku? Nah, ini dia hasilnya ya. Ntar kita bisa lakuin adjustment aja ntar nih. Cuma sekarang kita fokus untuk kita bisa bikin ini dulu nih. Oke. Kita buatin repo-nya dulu, Raffi. Tapi pertama-tama Raffi bisa login dulu nih ke sini. Bisa login dulu ya ke bagian sininya nih, Raffi. Nih, ke dalam sini. Terus masukin GitHub-nya ya. Oke, untuk Git repository in the oke, the Git master. Git branch. Nah, di sini kalau misalnya mulai tentang Git ya, Raffi udah install ininya belum? Coba udah ada Git Bash belum? Coba cari Git Bash deh. Di source-nya udah ada Git Bash belum, Raffi? Di mana ya, Pak? Udah ada Git Bash? Di ini di search bar-nya Raffi di sorry di apa namanya kalau di Mac tuh yang terinstall aplikasi gitu aplikasi terinstall udah ada Git Bash belum? Belum. Belum ada? Oke, kalau belum ada coba kita pakai VS Code aja ya. Sorry, where's the VS Code? Nah, ini dia. Hmm, hmm, hmm. Di sini coba kita ketikin Git ini. Slice something Git repository in bla 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 bla. Nah, di sini aku udah buatin ini ya. Di sini aku udah buat ini. Coba kalau misalnya aku cek, oke, oke, misalnya aku cek ya, Git. Oke, nah terus di sini kita akan cek Git statusnya dulu, Git status. Nah lihat ya, di sini aku udah nambahin nih file-filesnya di sini. Nah, aku udah nambahin ini di sini ya, Git commit-nya. Nah terus sekarang kita tinggal lakuin namanya Git add aja, Git add. Oke, ini kita nambahin ya beberapa hal ini. And then kita tinggal bikin Git commit, commit, -m. Misalkan di sini sebagai contoh, initial commit dulu aja ya. Oke. Nah, jadi di sini aku udah lakuin commit-nya ya. Nah, coba di sini kita bisa bahasa itu kita sambil buka GitHub kita juga ya di bagian sini. Nah, ini kalau misalnya aku cek di bagian sini nih, nah, aku cek my folder di sini.
Nah, dia udah ada ya di bagian sini ya. Udah ada semuanya nih. Set yang kita butuhin. Nah, sekarang coba kita bisa ke account kita dulu aja. Kita buka GitHub kita di sini. Terus kita buatin repo dulu ya. Kita buatin repo dulu di bagian sini. Ini sign in, Raffi bisa buka VS Code dulu. Ya, atau nggak bisa juga dengan menggunakan ini ya, misalkan kita nggak pengen pakai terminal juga, coba di sini ya. Control Shift G. Nah, di sini kita tinggal cari nih publish branch. Store name apa nih? Nah, di sini kita bisa define aja ya. Remote. Oke. Nah, di sini kita bisa punya nih, lihat gak? Kita di sini aku udah punya namanya promo site front end di bagian sini. Coba nih kalau aku masukin dulu. Wait for the moment. Repositories. Tadi nama repositoriesnya apa? Promo site front end ya. Promo. Oke, nah di sini belum ada. Nah, misalkan di sini aku tinggal masukin aja nih di bagian sini. Repositories. Oke, nah ini aku tinggal klik yang bagian tadi, Raffi ya. Di sini publish. Publish tuh. Nah, private di sini kita buatin. Misalkan di sini aku buatin repo baru ya. Misalkan kayak pas satu album. Di sini ada public sama private. Nah, let's say aku pengen taruh di private dulu. Publish, uploading files. Tinggal ditunggu aja. Publishing. The branch. Karena di sini aku udah connect juga nih kebetulan akunku di sini ya. Karena mungkin ntar Raffi bisa dicek. Saya sudah publish tuh Ilham. Oke. Nah, kalau misalnya aku buka GitHub sekarang, sini aku klik refresh. Nah, lihat ya udah muncul Raffi ya, task one algo. Ya, lihat, nah repo-nya udah masuk semua nih. Repository yang aku buat udah masuk semua. Nah, ntar tinggal bisa lakuin commit aja. Misalkan udah ada commit di bagian sini. Nah, jadi aku udah barusan di sini udah buatin repo-nya ya, udah berhasil. Aku juga di sini juga Raffi bisa sebenarnya nambahin desain ya. Cuma ini buat tambahan aja. Dan kita buatin repo ya. Nah, udah di sini ya gampangnya buatnya gini dulu aja sebagai permulaan. Ya itu guys, coba Raffi bisa gak? Coba biar let me check. Coba Raffi pertama-tama coba bisa ke sini dulu nih. Nih, coba Raffi boleh liatin. Ah, tuh udah ada tuh tulisan komit kan. Raffi bisa ke sini dulu. Coba, coba komit. Yes, open git log coba. Nah, coba ke sini dulu nih Raffi. Nih, klik yang gambar orang tuh. Oke, backup sync and settings, maybe ke situ. Ya, ini aku bisa, ini gak ya? Kayaknya bisa ya kalau aku. Oke, nah bisa nih. Aku pinjam, coba aku request remote control. Coba Raffi bisa accept dulu ya. Nah, coba let me check di sini. Kita ke search dulu. Bisa gak ya aku kontrol? Ini agak susah nih. Coba sebentar Raffi ya. Em, ini aku klik-klik nggak kelihatan ya? Enggak. Enggak ya? Oke. Coba ke terminal dulu Raffi. Coba ke terminal deh. Terminal tuh di sini. Oke, ini sebentar nih keyboardku hilang. Nih, coba Raffi ke ini dulu nih. Aku sambil liatin ya satu-satu. Coba ke terminal dulu. Nah, itu terminal. Nah, git status our main branch. Oke. Nah, coba Raffi boleh ke ini dulu deh. Coba, ini klik ini nih, V.
Coba commit and push. Commit and push. Yes. Oke. Oke. Coba di sini apa problemnya? Ini kayak masih belum login nih. Coba kalau klik ini, akunnya lagi. Backup and sync settings, coba. Oke, coba sign in. Nah, itu GitHub. Login dulu dengan GitHub ya di sini. Setting sync is turned on. Oke. Nah, coba kalau diklik lagi sekarang. Udah ada belum? Nah, oke, udah ada. Nah, coba sekarang diklik commit and push. No such brand name. Hmm. Oke, wait. Nih soalnya kita berbeda ini ya. Kamu pakai Mac soalnya. Coba ke terminal dulu, klik git init ke terminal, klik git init. Nah, di sini beberapa commit kan soalnya. Coba klik git init ke paling bawah, scroll paling bawah, atau nggak di close dulu aja. Di close si X-nya itu terus kamu klik run ulang. Nah, ada run-nya nggak di sini? Nah, ke files, yes. Nah, coba di run ulang. Diklik run, oke, coba diklik run lagi. Hmm. Oke, coba di klik ininya lagi, one more time. Jadi kalau misalkan ini, nanti Raffi boleh ini ya mungkin ya. Oh, ini aku udah bisa klik nih. Wait, aku pinjam ya. Oh, kalau di sini, kalau di Mac itu apa ya? Bentar ya, aku agak lupa nih. Kalau di Mac itu dia, ininya apa nih? Oke, oh, oke. Dia juga ke sini juga. Bentar ya. Oke, oke, cancel. Nah, coba di sini Raffi, di sini coba Raffi masukin ya, di sini dulu. Kita set dulu. em, Wait. Nah, coba di sini kita ketikin dulu git config. Oke, global user.name Marama Raffi. Oke, nah terus di sini kita set emailnya. Raffi ingat gak emailnya apa? Ingat. Nah, ini ganti ya. Jadi tulisan git config global user name. Nah, ini ganti jadi ini aku ganti jadi email. Terus Raffi masukin email GitHub-nya. Nah, ini ganti nih tulisan Parama Raffi gantiin sama email Raffi yang dipakai di GitHub. Coba Raffi isikan dulu di ketik dua ya. Enter kalau udah. Udah. Oke, nah sekarang coba ketikin git. Coba ini aku yang lanjutin ya. Git add titik
Oke, and then git commit, misalkan add something to my repo. Add something to my repo didn't match any files known to git. Oh, sorry. Oke. Nah, baru bisa nih. Publish to branch. Hello. Nah, ini baru bisa ya. Wait, tunggu. Signing to GitHub account. Nah, di sini kita login ke GitHub-nya ya. Oke. Nah, mungkin sambil nunggu ini prosesnya ini mungkin agak lama. Mungkin Raffi kita boleh kerjain dulu tasnya. Raffi boleh ini dulu ya, back. Terus kita kerjain apa namanya task lah yang ada di platform ya, yang ada di maksudnya di web. Let's go. Sambil nunggu ini ya. Jadi boleh dibuka lagi nih tasnya. Kita kerjakan sekarang buat segmen yang kedua ya. Dan mungkin karena waktu juga nih kebetulan. Aku izin share screen lagi. Kita tunggu aja dia sedang login. Nah, jadi di sini ya ini karena waktu juga ya, ini aku akan buat cepat aja. Ya, topik terkait dengan variations, controls, and also machines ya di bagian sini ya. Dan branches. Nah, saat di sini kita bisa cancel commit juga ya. Developers often have to revert back to one of the previous project versions as it was in the last lessons. And to do this, we need to open the commit history. Kita perlu untuk buka history dari commitnya. Open the necessary file, buka file yang perlu, copy that content, and then make a new commit. Having a console and development environment at hand, it can be done more efficiently. This command will delete the last commit and revert the story back to its previous state. Nah, so basically branches itu sendiri konsepnya itu dia kayak percabangan lah ya. If a commit is cancelled, completely disappears from the change history. Here's an example ya. Jadi di sini contohnya kita punya website yang udah dibuat. Terus juga di sini kita punya commit A. Kita juga punya commit B di bagian sini ya. And then juga kita juga punya namanya di sini commit C. Itu for the last commit ya. Jadi di sini total kita punya 3 commit dengan di sini repo di awal yang kita udah buat. Next. Nah, let's enter the git reset command and we get this one ya. Jadi di sini kita lakuin create-nya kita buat commit A dan juga di sini commit B buat last-nya. Actually, the deleted commit might still be useful. Who knows what the customer will say? In such cases, programmers use branches if they literally divide the change history into two separate lines. One of these branches is the main branch and the second is more the experimenting. Nah, jadi di sini bisa menggunakan Git ya. Let's look at an example. Their use it was like this ya. Di sini kalau misalnya Raffi lihat, di sini kayak tadi. Nah, di sini branches dia tuh akan membuat percabangan lihat nih ya. Jadi kita di sini punya 2 percabangan. Kita punya experiments, dan juga punya main di sini ya. One of them is main branch and the second branch is to for experimenting. Jadi misalkan di sini biar nanti Raffi pekerjaan nggak terganggu, misalkan aku fokus di main. Maksudnya tuh main itu adalah produk yang udah well developed lah, atau bahasa itu udah masuk production. Biar nggak ada atik. Nah, di sini ada juga experiments nih buat kita lakukan experimentsnya. Committed to the experimental branch. Nah, jadi sini kita juga lakukan commit nih buat experimental branch di bagian sini. And then kita juga bisa nambahin sekali lagi ya di sini one more time. Nah, terus ketika kita udah ngerasa oke, nah kita di sini bisa hubungin ya dengan memanggil namanya merge di sini. Git merge buat kita lakuin namanya penggabungan. And then di sini ya, jika gagal, then we don't need to merge ya. Jadi kita juga nggak perlu merge-nya. Dan ya udah, biarin aja. Kita bisa fokus pada yang kita gunain aja. So, cara buatin branch di sini, kita di sini bisa pakai namanya git checkout minus b dev ya. Di sini kita akan git checkout is the main part of the command. Minus b ini sendiri merupakan flag indicating that the branch needs to be created ya. Ada juga di sini dev buat kita buat branch name-nya. Nah, di sini setelah kita mengaplikasikan komen ya, dan juga pesannya akan muncul di console ya. Di sini di belakang switch to branch dev. This means that di console itu udah berubah nih, udah terganti yang darinya main menjadi console branch di bagian sini. Now all these changes, commits and pushes will be associated with the newly created branch. Nah, jadi di sini akan dibuat ya. If we need to distract from one branch and we switch to another, we can use the same command but without the B. Nah, di sini bisa kita pengen distract dari satu branch ke branch lain ya. Kita bisa menggunakan perintah yang sama, tapi tanpa menggunakan minus B ya. Di sini bisa menggunakan namanya git checkout master flag. In response to the command, a responding message will appear in the console. Jadi
Untuk respons perintahnya di sini corresponding message ya, atau bahasa pesan yang udah corresponding di sini itu dia akan muncul dalam console. Di sini ada juga branch names di sini. Jadi names of the master and dev branches were not chosen at random. Jadi dia itu nggak dipilih secara random. Jadi kita punya master ya. Master merupakan default name of the main branch that has existed since the repository was created. And also kita punya dev juga. Merupakan cuma namanya aja yang secara commonly udah dispecified ya dalam usage scenario. We could have called cat di sini atau but we're busy ya. Nah sekarang cara merging branch-nya di sini, if we have a new chain of the changes turn out to be correct, we need to the new branch called can be good ya to the main. And we need to do this by using the merge command ya. Kita di sini perlu menggunakan merge command buat hal ini. Di sini merge kita bisa menggunakan namanya git merge dev master. After the command, the name of the branch that will be glued to another branch is given first. Itu membolehkan kita nih untuk menamakan si branch-nya ke di mana first branch itu akan kita bahas itu glued ya. Nah, di sini ada example-nya juga. Contoh di sini ya, kita punya, misalkan di sini kita udah buatin commits untuk cancel dari VS Code. Nah, sekarang kita bisa melihat nih, kira-kira kita apa secara detailed information-nya tentang perubahannya yang dibuat di dalam specific commit. Oke, jadi itu Raffi ya. Jadi hari ini di kelas kita belajar cukup banyak nih. Kita hari ini belajar cara kita bekerja di professional development environment. Kita juga belajar nih cara advanced tools ya, dan professional system. Di sini kita belajar canceling commit, branching, merging branches, dan juga kita belajar gimana cara kita bekerja dengan Git dengan menggunakan via console seperti hackers. Oke, sebelum kita lanjut ke tugas yang terakhir, ada pertanyaan nggak, Raffi? Any question? Belum. Belum. Oke, kalau belum ada, boleh share screen dulu ya. Kita kerjain sekarang segmen yang ada di webnya dulu nih, yang terakhir ya. Mungkin yang nanti itu bisa Raffi langsung publish aja. Jangan lupa di checklist, Raffi ya. Tadi sih aku lihat sih udah benar ya punya Raffi. Nah, kita coba kerjain aja dulu nih. So, choose the correct statements. Nah, di sini kita perlu untuk menulis statement yang benar nih bagian sini. Kita punya dua jawaban benar. The last commit can be undone using the git push command. Kebalik ya, malah ya git push itu buat kita push atau mendorong. Branching is a tool that allows us to work its own experimental functions separately from the main version of the code. Branching merupakan tool yang membolehkan kita untuk bekerja pada experimental functions secara terpisah dari versi utama ya dari kodenya. Yes, we can call it as this. Two branches can be merged into one using the git merge command. Yes, ini juga benar. Nah, ini salah ya. Masa branching itu buat undo. Branching tuh ya udah buat kita melakukan percabangan. Jadi di sini kita punya dua jawaban benar ya, Raffi, untuk di nomor satu. And number two, match the console commands and directions. Nah, di sini check out bdev. Nah, check out bdev itu tadi buat apa? Kita di sini pengen punya new branch. New branch di sini ya, namanya dev. Will be created. Git check out dev. Nah, check out itu gimana? Kalau check out itu bakal switch ya. Git will switch to another branch. And then, git merge AB. Nah, di sini adalah kita menggabungkan ya. Will merge of the branch A will merge with the contents of the branch B. And then git reset di sini. Hard hat. Nah, the last commit will be completely deleted from the history. Nah, jadi last commit akan secara completely terhapus dari historinya. Nah, jadi di sini jawabannya ini ya buat nomor 2. Jadi bdev buat kita buatin new branch. Will be created ya. Will be created. Oke, let's go. Nah, what happens when the git merge dev master command is executed? Nah, kita di sini git merge dev master. Nah, jadi apa di sini? Ya udah, jadi perubahan itu akan tertransfer ya dari mana nih? Dari dev ya, dari dev branch ke master branch. Ingat ya di sini git merge dev master berarti dev to master berarti ya. That means dev to master. Berarti jawaban ini ya. The changes will be transferred from the dev versions to the branch master branch. Ini jawabannya. Yang nomor 4 nanti bisa dicek di VS Code ya, cuman karena waktu juga nih Raffi ya, karena di sini waktu juga. Nah itu ya tadi jawabannya dari dev branch ya, dari dev ke master, itu benar tuh pilihannya Raffi. Jadi akan ditransfer dari dev ke branch. Oke, jadi nanti buat yang nanti mungkin bisa Raffi lanjutin lagi ya, karena waktu juga kita sudah kondak selama 1 jam. So buat hari ini Raffi kita udah belajar cukup banyak nih untuk belajar kita hari ini Raffi ya. Hari ini kita belajar terkait konsep namanya adalah GitHub ya atau version control system di pembelajaran hari ini. Dari sini belajar nih secara profesional terkait namanya development environment ya. Kita juga belajar tools yang secara advance ya dari penggunaan si version control system sendiri. Seperti di sini kita belajar commit dengan menggunakan Git. Kita juga belajar konsep namanya Git branch untuk bikin branching di sini. Dan juga kita belajar nih cara kita bisa bekerja dengan Git dengan menggunakan console ya, seperti hackers. Gitu dia. Sampai sini nih mau ditanyakan deh, Raffi? Belum ada. Oke.
Oke, mungkin sebelum kita finish, boleh dong Raffi, dari Raffi coba di summarize. Dari Raffi, apa aja sih yang Raffi dapetin dan juga Raffi pelajari hari ini? Tentang itu kayak upload dari VSC ke GitHub gitu. Yes, di sini VSC ya. Terus apa lagi? Konsep VSC. Terus tadi kita menggunakan Git ya, buat kita ngelakuin apa? Push ke repository Raffi ya. Jadi kita masukin ke dalam repository baru nih, sehingga nanti dia itu bisa muncul nggak cuma di lokal aja, cuman dia juga muncul di secara remote ya, remote repository di dalam repository dari si GitHub ya Raffi ya. Jadi kita buatin yang tadinya ada di lokal, sekarang bisa ada juga di remote. Nah gitu dia. Mungkin itu aja Raffi untuk pembelajaran hari ini. Terima kasih banyak Raffi sudah jadi kelas kita hari ini. Semoga bermanfaat. Nanti kalau ada pertanyaan, feel free buat tanya aku ya Raffi ya. Oke? Terima kasih, Ya Kak. udah, mungkin itu aja. Thank you Raffi. Thank you. Sampai jumpa di kelas berikutnya Raffi. Bye-bye. Selamat Terima siang. kasih, Kak. Sama-sama.